kalau nggak di anggota kelompok, masa pengurus kelompok, bisa juga diganti dengan nama istrinya atau nama anaknya. Nah, ini di Masarang apakah seperti itu sama? Apakah ya memang dihapus, tidak masuk di alokasi? Apakah seperti apa Pak? Mohon dijelaskan ke sana. Ini bisa jelaskan teman-teman. Jadi kan banyak ginah-ginah ketua kelompok orang yang lebih nih alokasi nih Mbak. Mungkin baru-baru ini. Oke. Nggih, ya niku mergawe napa? Bu 3 hektar niku bengkok napa? Gak milik niku. Oh, bengkok. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Makan Bu, mungkin Bu Anu saking jelaske sing nama-nama alokasi tidak bisa masuk ke alokasi niku merupakan dusapil mesti kan bener sinkron toh, mesti niku bener sinkron niku dilebokke teng pengurus kelompok napa diganti namanya anaknya napa bojone. Ngoten, saya kira sama dengan kecamatan lain karena itu satu bahasa dinas nih. Insyaallah sama. Enggak. Sebelum dijawab Pak PPL, pengalaman Jirapan kalau bengkok kepemilikannya lebih dari 3 hektar ataupun mungkin hak pribadi itu Jirapan pun melampah dipun setatke perangkat yang lain yang atas nama kartu tani perangkat tersebut yang tidak lebih dari 2 hektar Pak. Itu solusinya. 1. Terus kedua, dengan catatan kalau jatah itu nanti bukan haknya tapi memberitahu KPR ketika nanti minta pupuk tanpa ada surat dari yang dititipi tidak boleh diberikan. Terima kasih, informasi saja. Matur suwun saking Mas Victor. Saya tadi matur itu secara regulasi, secara aturan. Kalau dicari spesifiknya itu harus cari datanya dulu. Nah, kebetulan Mas Anang ini tidak hadir, tapi saya yakin nanti bisa dicari penyebabnya apa. Tapi saya katakan sekali lagi, saya tadi matur secara global, secara aturan. Nah, monggo kula suwun dulu, manakala ada permasalahan yang seperti ini kita rembuk nanti untuk cari spesialisasi. Nah, ini yang lebih tahu yang menangani itu Mbak Ani. Aku kebetulan saya jadi baru, saya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, hanya secara umum. Atau terima kasih, mohon izin Pak Edi. Ya, saya menanggapi untuk pertanyaan dari Ibu dari kelompok tani Sri Nuwun Ibu. Ya, kemarin untuk tahun 2023 memang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pendataan RTKK itu kita ambil data dari simultan berupa NIK. Nah, NIK tersebut langsung ngelink ke Dukcapil. Apabila NIK tersebut bermasalah, otomatis tidak bisa masuk di alokasi. Nah, untuk wilayah binaan saya, mohon maaf untuk Sri Luwih karena PPL-nya tidak bisa hadir, makanya saya koordinasi dengan PPL Pontianak. Untuk wilayah desa Pilang dan Sukudadi yang saya pegang, misalnya NIK tersebut bermasalah, bukan sakit masuk ke link Dukcapil, itu langsung saya gantikan ke istri ataupun anaknya. Nah, kalaupun karena kemarin waktunya sudah mepet, PPL juga lembur-lembur, pulang malam dan juga libur juga masuk. Nah, itu saya antisipasi untuk NIK yang bermasalah, langsung saya gantikan ke NIK si istri ataupun putranya. Jadi saat alokasi masuk, berarti NIK si istri ataupun anak yang terdata di alokasi. Untuk
ngeprinkan ya Bu ya, untuk kelompok tani RDKK yang tahun kemarin. Terus kita koordinasi dengan ketua kelompok masing-masing. Nah, ketua kelompok masing-masing diharapkan aktif untuk mendata anggotanya. Apabila sudah tidak menggarap, diganti yang menggarap baru. Nah, setelah data dari Bapak Ketua Kelompok selesai, baru dikasihkan ke PPL untuk diinput di e-alokasi. Terus PPL menerima data mentah dari ketua kelompok sendiri. PPL tidak mengurangi ataupun menambahi data yang sudah disetorkan dari ketua kelompok masing-masing. Cuma karena waktunya mepet, kemarin ada luasan sekecamatan Masaran belum terpenuhi. Terus ada beberapa desa yang untuk memenuhi luasnya dicarikan KTP dari pengurus ataupun KPL yang terdekat. Kata DPB, terus untuk Sri Luwe yang tidak terdaftar di alokasi, itu mungkin koordinasi antara ketua kelompok, mungkin angsalin data kirang jangkep ngoten. Mungkin saya sudah satu koordinasi dengan PPL untuk didata di tahun berikutnya supaya masuk di RDKK di tahun 2024. Saya menambahi untuk kartu tani. Kemarin saya koordinasi dengan BRI Sepat. Saya usulan ke BRI Sepat dengan tujuan untuk mengambilkan kartu tani secara kolektif bagi yang baru masuk di tahun 2023. Ternyata dari pihak CS matur apabila yang kemarin saya ambilkan secara kolektif, kami pasrahkan ke PPL dan PPL memasrahkan ke KPL untuk dilengkapi kelengkapan datanya berupa AR01 dan fotokopi KTP KK. Ternyata masih banyak yang belum melengkapi datanya. Jadi saya ke BRI Sepat dengan tangan kosong, tidak bisa mengambilkan secara kolektif. Karena kemarin sudah dibantu dari pihak BRI, saya ambilkan dan juga saya sepakat untuk segera melengkapi kelengkapannya, tapi khusus untuk BRI Sepat yang baru melengkapi hanya KPL Sri Lestari yang baru melengkapi datanya. Untuk yang lain dimohon untuk segera kelengkapan data NIPON diminta oleh pihak BRI, karena BRI juga dimintai pertanggungjawaban oleh pusat terkait penyaluran kartu tani. Terus monggo untuk KPL area BRI Sepat yang belum melengkapi kelengkapan untuk kartu tani yang diambilkan kolektif segera dapat dilengkapi, dan untuk tahun 23 ini nanti untuk kelengkapannya juga bisa diambilkan secara kolektif lagi. Yang kemarin-kemarin mohon dilengkapi lumayan. Untuk yang apabila ada kartu tani baru yang piantonnya sudah meninggal, itu kemarin kami koordinasi dengan admin kabupaten dengan Pak Erno. Apabila kartu tani yang sudah jadi orangnya sudah meninggal, apabila digesek menggunakan T-Pubers masih bisa, monggo sakit menggunakan T-Pubers. Tapi jika pihak keluarga sudah laporan ke desa terkait kematian dan juga mendapatkan akta kematian, tidak bisa. Nah, sebaiknya kartu tani yang sudah jadi dikembalikan ke pihak BRI dan tidak bisa digesek untuk menghindari pemeriksaan dari BPK. Lebih amannya dikembalikan ke pihak BRI. Tapi menawi yang bersangkutan yang meninggal menikah sakit digesek ngangge T-Pubers bisa. Pupuk sedikit sakit di
sakit diambil. Ahli warisnya disertai dengan surat keterangan dari pihak desa yang menerangkan ahli warisnya sakit mengambilkan pupuk subsidi tersebut. Demikian informasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.